Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk penghormatan di bulan Rajabiyah ini, marilah kita memahkan Allahumma barik lana fi Rajabi wa sa'bana wa ballighna Ramadana. Allahumma barik lana fi Rajabi wa sa'bana wa ballighna Ramadana. Alhamdulillahirabbil alamin. Selama ini kita beragama, apapun agama kita, Islam, Kristen, Nasrani, Yahudi, Majusi, Sabi'in, Hindu, Buddha, Konghucu dan sebagainya, seluruh manusia yang beragama tujuannya tak lain dan tak bukan hanyalah mendapatkan keridhaan Tuhan yang disembahnya. Untuk bertemu atau untuk mendapatkan keridhaan Tuhannya itu kan harus bertemu dengan Tuhannya. Bila kita tak bertemu dengan Tuhan yang kita sembah selama ini, maka bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan keridhaannya, mendapatkan ampunannya? Maka sebelum kita mengabdi, sebelum kita beribadah, sebelum kita zikir, sebelum kita sholat, sebelum kita puji-pujian dimanapun tempat ibadah kita, maka wajiblah kita bertemu dulu, mengenal dulu. Bila kita tidak mengenal, apalagi kita tidak bertemu, semua apa yang kita lakukan bakal sia-sia saja. Ibaratkan kita membawa sesuatu untuk dikirim atau untuk dihaturkan kepada tujuan sesuatu itu dipersembahkan, tujuan sesuatu itu untuk dikirim. Bila kita tak tahu alamat kemana sesuatu itu dikirim, bila kita tak tahu tempat kemana amal, ibadah, puji-pujian itu berlabuh, bagaimana mungkin kita bisa sampai menyampaikan seluruh apa yang kita upayakan, ibadah, sholat, zikiran, sholawatan, puja dan pujian selama ini bisa berlabuh, bisa sampai kepada alamat tujuan kemana semua apa yang kita lakukan dipersembahkan. Bila kita tidak bertemu dahulu, menemukan dahulu alamat yang jelas, baru sampai semua apa yang kita kirimkan, sampai semua apa yang kita lakukan, sampai semua apa yang kita puja dan pujikan,
sampai semua solat-solat kita, sampai semua amal-amal kita, sampai semua zikiran-zikiran kita. Bila sudah sampai dan bila kita sudah bertemu dengan alamat yang terang dan jelas kemana apapun yang kita lakukan akan dikirimkan. Secara logikanya kan demikian, sobat. Akan tetapi bila kita tidak tahu kemana puja dan puji ini kemana, sholat ini kemana, ibadah ini kemana, zikiran ini berlabuh, ya tersesatlah semua apa yang kita lakukan. Bila yang wujud, yang nyata, yang hidup, yang berkuasa di dalam dada kita masih diri manusia kita, ya Tuhannya kan sudah jelas di dalam dada kita. Siapa yang wujud, siapa yang hidup, siapa yang nyata, yang nampak, yang hadir, yang berkuasa di dalam dada kita kan sudah ketemu. Bila yang nyata, yang wujud, yang hidup, yang berkuasa di dalam dada kita masih diri kita sendiri alias hawa nafsu kita sendiri, maka semua apa yang kita kerjakan, baik itu puja dan puji, sholat, ibadah, amal soleh, zikiran, sholawatan, baca Al-Quran dan sebagainya, tentunya semua itu untuk pemuas hawa nafsu kita sendiri. Ya untuk hawa nafsu, bukan untuk Allah. Kenapa? Karena yang ditemui di dalam diri kita masih diri kita sendiri, bukan Allah yang menciptakan diri kita yang kita temui. Tapi kita masih mentuhankan diri kita sendiri, masih menjadi Allah, menjadi sekutu-sekutu Allah. Maknanya kita masih mempersekutukan Allah dengan diri kita sendiri di dalam dada kita. Pasti semuanya akan dirampas oleh diri kita yang merasa bisa melakukan apa yang kita lakukan. Puja dan puji di tempat ibadah apapun agamanya, bila manusianya yang masih merasa bisa memuja dan memuji, ya tentunya puja dan puji itu untuk hawa nafsunya, bukan untuk Tuhan. Karena ia hanya ridho, karena ia hanya rela bila dirinya lah yang berbakti, bila dirinya lah yang menyembah. Seolah-olah manusia ini lebih berkuasa daripada Tuhannya. Maka dari itu, bila ingin bertemu Tuhan di akhirat kelak, jangankan di akhirat, bila di dunia saja kita belum menemukan Tuhan yang disembah, bila di dunia saja kita belum menemukan Tuhan yang menciptakan kita, bagaimana mungkin kita bisa bertemu di akhirat kelak? Ya percuma dan tak berguna selama ini keyakinan kita, yang mana diri kita selama ini hanyalah yakin dengan keberadaan diri kita sendiri, hanyalah yakin dengan kewujudan diri kita sendiri, hanyalah yakin dengan kehidupan diri kita sendiri, hanyalah yakin dengan kekuasaan yang kita ciptakan selama ini. Bagaimana mungkin kita bisa sampai kepada Sang Pencipta bila di dunia ini saja belum sampai, bila di dunia ini saja belum ketemu, apalagi di akhirat, ya tambah sesat jalannya. Mari kita buka Al-Quran di dalam surat Al-Isra. Al-Isra ayat yang ke-72. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man
kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Dan barang siapa buta hatinya di dunia ini, maka di akhirat dia akan buta dan tersesat jauh dari jalan yang benar. Bila di dunia ini saja kita belum menemukan kebenaran, apalagi di akhirat kelak. Di dunia saja kita buta dengan kebenaran, apalagi di akhirat dia tambah buta dengan kebenaran itu. Apa yang dimaksud kebenaran itu? Apa yang dimaksud kebenaran yang di dunia ini? Kebenaran yakni bertemu Sang Pencipta. Kebenaran di sisi manusia dan kebenaran di sisi Tuhan itu berbeda. Kalau kebenaran di sisi manusia, manusia berprasangka dengan agama-agama yang dipeluknya, itulah ia sudah menemukan kebenaran. Itu prasangka manusia. Karena agama yang dipeluknya masih agama hawa nafsu, agama keyakinan sendiri-sendiri. Namun bila manusia sudah ketemu dengan agama yang hak, agama yang benar, agama yang rahmatan lil alamin, maka manusia itu pasti akan syuhudul wahda bil kasra wa syuhudul kasra bil wahda. Maka pandanglah dari yang satu kepada yang banyak dan kembalikanlah dari yang banyak kepada yang satu. Inilah agama rahmatan lil alamin. Inilah agama yang hak itu. Maka terangkulah semua manusia, terangkulah seluruh agama bahwa sesungguhnya agama yang benar adalah kembali memasrahkan dirinya kepada Tuhan yang telah menciptakannya. Bila di dunia ini saja kita tidak pasrah kepada Tuhan, tidak rela kepada ketetapan-ketetapan Tuhan, tidak ridho dengan takdir-takdir Tuhan yang telah berlaku atas diri kita, apalagi di akhirat nanti. Makna di akhirat nanti itu bukan nanti-nanti yang kita pahami selama ini. Akhirat itu berakhir berlabuhnya hatimu kepada siapa? Kalau berlabuhnya hati kita kepada Abdul Halimnya, ya sesat. Kalau hati berlabuhnya kepada Abdul Halimnya, ya naroka. Itulah panasnya hati. Kalau hati berlabuh kepada Abdul Halimnya, itulah siksa azab yang pedih. Itu maknanya wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa buta mata hatinya di dunia ini, buta masih kewujudan, buta masih kehidupan, buta masih kekuasaan Abdul Halimnya yang ada, inilah orang-orang yang buta dari jalan Allah. Karena yang nyata, yang wujud, yang ditemuinya, yang hadir di dalam hati kita masih diri manusia kita. Itulah tersesat dunianya, apalagi akhiratnya. Jadi Abdul Halim, jadi diri Anda harus rela ridho memasrahkan diri Abdul Halimnya, memasrahkan diri Andanya kepada Sang Pencipta diri Abdul Halim dan Anda. Ketika Abdul Halim sudah memasrahkan dirinya, hidupnya, badannya, ketika Anda sudah memasrahkan hidup Anda, badan Anda, harta Anda, semua apa yang menjadi milik Anda sudah dipasrahkan semuanya hanya Allah yang ada. Itulah yang dimaksud selamat di dunia dan di akhiratnya. Kenapa? Karena di akhiratnya sudah qalbun mu'minina baitullah.
karena hatinya sudah dikuasai oleh Allah. Itulah yang dimaksud selamat dunia dan akhirat. Akan tetapi bila yang wujud masih Abdul Halimnya, yang wujud masih diri Anda, tentu kita tersesat dari jalan akhirat. Akhir berlabuhnya hati kita hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita sendiri sahaja selama ini. Itulah kesesatan-kesesatan manusia kita yang mana masih ingkar dengan kewujudan Allah, yakin dengan kewujudan hawa nafsunya. Kita selama ini beragama dan bertuhan serba kebalik. Mestinya Tuhan yang wujud dan mestinya kita yang tidak wujud, kok malah dibalik. Kita yang wujud, Tuhan yang gaib, yang tidak ada. Tuh, kita yang hidup, Tuhan yang mati, rabiso opo-opo. Tapi bila Tuhannya yang hidup, pasti kita yang mati. Itulah yang dimaksud kuasa dan singgasananya Allah yang menggenggam setiap diri manusia dan yang menggenggam alam semesta ini, pembendaraan Allah. Akan tetapi bila manusianya yang masih wujud selamanya agama dan bertuhannya di dalam kepalsuan, maka dari itu ia tersesat jalannya karena hatinya buta. Kenapa hatinya buta? Karena yang disaksikan, karena yang dihadirkan di dalam hati kita masih wujud manusia kita. Bukan wujud Tuhan yang mewujudkan manusia kita yang ada, tapi qalbun kafirin, hatinya orang kafir ketika di dalam hatinya masih baitun nas, masih dihuni, masih dirajai, masih dikuasai oleh manusianya. Itulah jalan yang tersesat. Di dunia saja tersesat, apalagi di akhiratnya. Namun bila di dunia ini sudah ketemu dengan pintu baiat, terbaiatnya hati manusianya, ditanggalkan kehidupannya, ditanggalkan badannya, ditanggalkan harta dan uangnya, ditanggalkan ilmu dan amalnya, ditanggalkan kekayaan dan jabatannya, maka ia lepas bebas dari ikatan-ikatan dunia itu dan terbang bebas kembali kepada Allah. Pasti dunia dan akhiratnya bakal selamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sudah tidak berdoa-doa lagi, wong sudah selamat. Orang-orang yang belum selamat itulah yang berdoa-doa, tapi tidak tahu apa maksud doa itu sendiri. Bila manusianya sudah selamat di sisi Tuhannya, ya mana ada doa lagi, wong sudah Allah yang menghadirinya, Allah yang selalu bersamanya. Kemanapun kau hadapkan wajahmu, matamu, telingamu, akalmu, perasaan, ya disitulah aku sudah selamat, sudah bebas dari ibadah, bebas dari sholat, bebas dari zikiran, bebas dari perintah-perintah atau bebas dari hukum-hukum manusia. Bagaimana mungkin manusia masih terikat dengan ibadah, masih terikat dengan sholat, terikat dengan zikiran, terikat dengan amal ibadah, terikat dari hal-hal dunia. Wong manusianya sudah tak ada lagi, yang ada hanya penguasa manusia itu dan penguasa dunia dan penguasa sholat dan penguasa zikir dan penguasa yang menghadiri kemanusiaan kita yang ada. Itulah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi yang wajib berzikir, yang wajib sholat, yang wajib ibadah, yang wajib beramal soleh, yang wajib berkuasa atas diri manusia, ya Allah.
Apa buktinya? Manusia tidak wajib sholat, tidak wajib zikir, tidak wajib ibadah. Apa buktinya? Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, bukan linas, tapi lillahi rabbil alamin. Jadi manusianya yang merasa dirinya berkewajiban sholat, berkewajiban berpuja-puji, berkewajiban zikir, berkewajiban beramal soleh, seolah-olah manusianya lebih berkuasa daripada Tuhannya atas segala apa yang dilakukannya. Seolah-olah Allah butuh apa yang kita kerjakan. Allah butuh sholat yang kita kerjakan. Allah butuh zikir yang kita kerjakan. Allah butuh doa yang kita panjatkan. Allah butuh ingat yang kita ingati selama ini. Itulah yang dimaksud seolah-olah Allah kalah kuasa dengan diri kita. Itulah seolah-olah Allah butuh dengan apa yang kita lakukan. Padahal apa yang kita pahami selama ini terbalik. Terbalik, bukan kita yang butuh Allah, tapi Allah lah yang butuh kita. Apa buktinya kalau Allah tidak butuh manusianya? Ya tidak dicipta manusianya. Kalau Allah tidak butuh manusianya, ya tidak diwujudkan manusianya. Bila Allah tidak butuh kepada manusianya, ya tidak dihidupkan manusianya. Maka dari itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahwa sholat dan ibadah serta hidup dan mati itu hanyalah di dalam kuasa Allah, Tuhan yang mentuhani seluruh alam semesta ini. Jadi manusianya bila sudah terbaiat hatinya, sudah sampai di dalam kepahaman yang seperti ini, jadi enjoy saja. Itulah yang dimaksud ma'rifatullah. Kenapa kok ma'rifatullah? Manusianya enjoy saja. Karena manusianya bagaimana mungkin bisa ma'rifat? Karena manusianya dikuasai oleh Tuhannya. Karena manusianya diperankan oleh Tuhannya. Tuhannya lah yang lebih bermakrifat daripada manusia. Manusia hanya haulahu linuriyahu min ayatina, supaya manusia bisa menyaksikan ayat-ayatku. Tugasnya enjoy nonton Allah sambil makan popcorn. Sudah tidak ibadah lagi. Maknanya di sini Anda jangan salah paham. Bukannya tidak sholat dan bukannya tidak beribadah, bukannya tidak zikiran lagi. Tapi kelihatannya Abdul Halim sholat, kelihatannya Abdul Halim ibadah, kelihatannya Abdul Halim lagi zikiran, kelihatannya Abdul Halim lagi berdoa, kelihatannya manusia kan begitu. Tapi kenyataan bagi Abdul Halim, bagi sahabat-sahabat yang sudah mengikuti bimbingan baiat, nyatanya tanpa Allah semua itu kan takkan terjadi. Jangankan terjadi apa yang dilakukan Abdul Halim, bahkan bila tak ada Allah, ya tak ada Abdul Halim. Jadi adanya Abdul Halim ini ya karena adanya Allah yang menciptakan, yang mewujudkan, yang menguasai Abdul Halim. Disitulah tanda bukti yang nyata bahwa Allah butuh pada makhluknya. Untuk apa? Untuk digelar di dalam panggung sandiwara dunia ini. Kata siapa? Allah tak butuh apa-apa. Itu kan kata kepahaman manusia. Kebutuhan yang versi manusia. Jadi sesungguhnya manusialah yang tidak butuh apa-apa, bukan Tuhan yang tak butuh apa-apa. Apa bukti manusia ini tak butuh apa-apa? Tak butuh hidup, tak butuh wujud, tak butuh makan, tak butuh minum, tak butuh sholat, tak butuh bergelar di dunia. Kenapa? Karena manusia tidak ada kok bisa butuh apa-apa yang ada.
Yang tidak ada, ya tidak ada. Tidak bisa butuh apa-apa. Karena manusia diadakan, karena manusia dihidupkan, karena manusia dinyatakan oleh Sang Pencipta manusia. Seolah-olah manusianya yang butuh apa-apa, butuh hidup, butuh wujud, butuh makan, butuh minum dan sebagainya. Sehingga terhijablah Allah seolah-olah tak butuh apa-apa. Memang hebatnya Allah bersembunyi di balik makhluknya. Allah bersembunyi di balik bayangannya. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Coba kita hayati. Yang butuh makan dan yang butuh minum itu siapa? Bila kita tidak dimakankan, tidak diminumkan, tidak disuapi oleh Allah, bagaimana mungkin kita bisa makan dan minum? Sedangkan kita tak punya daya la haula wala quwata illa billah atas makan dan minum itu. Karena tak bergerak sesuatu pun walaupun sebiji darah tanpa Allah. Lah siapa yang butuh? Hanya penguasa panggung sandiwaralah yang butuh segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Kenapa? Karena supaya Allah bisa dikenal lewat sesuatu yang diciptakan. Sama halnya sutradara. Apapun yang ada di dalam film-film yang akan diciptakan dan yang akan dibuat itu dibutuhkan oleh sutradara. Tidak mungkin sutradara ini tidak butuh pada penampilan-penampilan artis-artis di dalam film itu. Itu semua kebutuhan sutradara. Baik ada yang lagunya baik, ada yang lagunya buruk, ada peran yang baik, ada peran antagonis, semuanya dibutuhkan sutradara. Agar apa? Agar indah ditonton, agar asyik ditonton. Itu kebutuhan artisnya atau kebutuhan sutradaranya yang membuat film, yang membiayainya. Semua itu berlaku hanya kebutuhan sutradaranya, bukan kebutuhan artis-artisnya. Artisnya enjoy saja. Disuruh sholat oke, disuruh ibadah oke, disuruh zikiran oke. Tapi kenapa kok oke? Karena aku tak mampu apa-apa. Allah lah, sutradaranya lah yang berkenan seperti ini. Jadi bukannya di sini jangan salah memahami, bukannya meninggalkan sholat ibadah, meninggalkan puja dan pujian yang selama ini kita lakukan. Tetap di dalam syariat itu, tapi yang dulu masih syariat manusianya, setelah manusianya terbaiat hatinya menjadi syariat Tuhannya. Karena hanya Tuhannya lah yang bisa syariat, bukan manusia yang bisa syariat. Maka dari itu, bila di dunia saja kita tidak memahami Allah, apalagi di akhirat. Bila di dunia saja kita tidak bertemu dan pulang rojiun kepada Allah, apalagi di akhirat. Maka dari itu bagaimanakah cara dan cirinya orang-orang yang sudah terbaiat hatinya? Ciri-cirinya orang yang sudah ketemu dengan Tuhannya, yakni orang-orang yang sudah ketemu dengan Tuhannya enjoy saja, tenang wae, senyum wae menghadapi semua keadaan yang dihadapinya, tenang wae menghadapi apapun kesulitan yang dihadapinya. Kenapa? Bila tanpa Allah semua ini tak ada. Takdir apapun itu baik atau buruk, takdir apapun itu baik tak punya uang atau punya uang, semuanya enjoy saja. Kenapa? Karena semua peristiwa dan keadaan itu datangnya dari Allah. Maka dari itu ia bisa enjoy saja. Tidak terbakar lagi hatinya. Kenapa? Karena yang membakar hati kita kan kemunculan kehadiran kewujudan diri kita sendiri.
sehingga kita tidak menerima dengan takdir-takdir, sehingga kita tidak menerima ketetapan-ketetapan Tuhan yang tidak kita inginkan. Tersiksa dan terbakarlah kita selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita buka di dalam surat Al-Qiyamah. Surat Al-Qiyamah. Bagaimana caranya atau rasanya ketemu Tuhan itu? Caranya merasakan Tuhan itu ya harus Tuhan sendiri, bukan dengan diri kita. Bila kita masih dengan diri Abdul Halimnya, belum terbaiat hati Abdul Halimnya, selamanya tak akan pernah bisa merasakan Tuhan. Kenapa? Yang bisa merasakan Tuhan itu ya Tuhan sendiri. Araftu Rabbi bi Rabbi. Aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku. Ketika akunya Abdul Halim sudah tak ada lagi, yang ada hanya akunya Allah. Ya disitulah enjoy saja itu. Kenapa? Karena hanya nonton dan sudah tahu rahasia alam semesta ini. Tidak kepo lagi, tidak heboh lagi. Kita buka di dalam surat Al-Qiyamah ayat yang ke-16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Yang artinya jangan engkau dalam kurung Muhammad. Sejatinya dalam kurung Muhammad ini adalah jangan engkau wahai manusia. Berhubung ini tafsir di dalam Al-Quran ada dalam kurung Muhammad, ya kita ikuti aja. Seolah-olah Muhammad yang dulu. Tapi bila Al-Quran ini hanya untuk Muhammad yang dulu, ya tak berarti dan tak bergun bagi kita. Kenapa Al-Quran ini hudal linnas untuk manusia? Ya berarti jangan engkau wahai Halim, jangan engkau wahai Anda, jangan engkau wahai seluruh manusia. Bukan Nabi Muhammad yang sudah wafat. Kenapa? Karena kalau Al-Quran ini hanya untuk Muhammad yang sudah wafat, sudah tak berarti lagi Al-Quran ini. Bukan hudal linnas lagi, tapi hudal lil Muhammad. Tapi Al-Quran ini adalah hudal linnas, petunjuk bagi seluruh manusia. Jangan engkau wahai seluruh manusia gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran, dalam kurung untuk membaca Al-Quran, karena hendak cepat-cepat menguasainya. Ini maknanya, wahai manusia, bila engkau hendak menemui aku, jangan cepat-cepat, jangan ambisi untuk bertemu aku, karena akulah yang mempertemukan kamu denganku, dengan kehendak dan kuasakulah hingga engkau sampai kepadaku. Nah, ini maknanya. Yang ke-17 kita lanjutkan. Inna alaina jam'ahu wa qur'anan. Yang artinya sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dalam dadamu dan membacakannya. Inilah bagi sahabat-sahabat yang sudah mengikuti bimbingan baiat, sudah terkumpul Al-Quran Qadim di dadanya dan sudah dibacakan. Bukan manusia lagi yang membaca, tapi Allah yang membaca dan Allah yang mengaplikasikannya. Jadi manusianya ya enjoy saja. Kita lanjutkan ayat yang ke-18. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. Yang artinya apabila kami telah selesai membacakannya,
maka ikutilah bacaannya itu. Subhanallah, bagi sahabat yang sudah mengikuti bimbingan baiat pasti senyum-senyum saja. Kita lanjutkan ayat yang ke-19. Tsumma inna alaina bayana, yang artinya kemudian sesungguhnya kami yang akan menjelaskannya. Ini kan tanda buktinya bahwa bila manusianya sudah sampai ke akhiratnya Allah, yang ada yang wujud hanya Allah, ya mung senyum-senyum wae, enjoy wae, sudah tidak terjerat dengan hukum-hukum manusia, karena yang ada hanya hukum Tuhannya saja. Karena yang bisa menjalankan hukum Tuhan ya Tuhan itu sendiri, bukan manusianya. Kalau hukum manusianya yang menjalankan, tapi kalau hukum Tuhan manusianya menang wae, enjoy wae, nonton Allah. Ayat yang ke-21. Ayat yang ke-20 ya. Kalla bal tuhibbunal ajilah, yang artinya tidak, bahkan kamu mencintai kehidupan dunia. Ayat yang selanjutnya yang 21. Wa tadarunal akhirah, dan mengabaikan kehidupan akhirat. Apa maknanya? Manusia mengedepankan kehidupan hawa nafsunya sendiri daripada mengedepankan siapa yang hidup, yang menciptakan hawa nafsu ini. Jadi bila manusianya masih mengedepankan hawa nafsunya, ya panas terus hidup di dunia ini, ya tersesat terus hidup di dunia ini, tidak bisa pulang-pulang alias gentayangan. Jadi hantu gentayangan, gentayangan di uang, gentayangan di harta, gentayangan di mobilnya, gentayangan di usahanya, gentayangan di pangkat-pangkatnya, gentayangan di cita-citanya. Ia jadi hantu terus, ketakutan hidup di dunia ini karena mengedepankan wujud manusianya dan mengabaikan wujud Tuhannya yang ada, dan mengabaikan kehidupan akhir, mengabaikan uripe Allah, mengedepankan urip manungsane. Selamanya ya Allah gaib, selamanya ya tak pernah bertemu Tuhan, dan selamanya tidak punya agama Tuhan, alias agama hawa nafsunya sendiri-sendiri, alias agamanya iblis dan setan yang memecah belah manusia dengan agama-agama itu. Padahal agama Allah inilah pemersatu seluruh umat manusia, apapun agamanya, apapun alirannya, apapun golongannya. Bila manusianya sudah ketemu agama yang hak, agama yang benar, agama rahmatan lil alamin, indah. Ketemu dengan yang satu, asal usul kita pun juga asal usul yang sama, datang dari Tuhan, ya kembali kepada Tuhan. Kita lanjutkan ayat yang ke-22. Wujuhu yawma idzin nadhirah, yang artinya wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Apa maknanya orang mukmin di sini? Orang-orang yang sudah mempersembahkan dirinya kepada Tuhannya. Tidak peduli entah itu orang Islam, Kristen, Nasrani, Yahudi, Majusi, Hindu, Buddha, Konghucu dan sebagainya. Siapapun manusianya, bila sudah mempersembahkan dirinya, kewujudannya, kehidupannya, kekuasaannya hanya milik Tuhannya,
maka wajahnya akan berseri-seri. Enjoy saja, wong ndak ikut punya. Yang membuat manusia ini tidak bisa enjoy itu kenapa? Karena merampas hak-hak Allah. Karena merampas apa yang bukan dimiliki manusia dirampas sebagai milik manusia. Hidupnya Allah dirampas sebagai hidupnya manusia. Wujudnya Allah dirampas sebagai wujud manusianya. Kuasa Allah dirampas sebagai kuasa manusianya, hingga manusianya muram, durjana, sedih, gelisah dan ketakutan hidup di dunia ini, miskin terus, tak bisa bahagia. Kenapa? Karena akhiratnya miskin, akhiratnya ketemu setan, bukan ketemu Allah, maka takkan pernah bisa berseri-seri. Tak bisa senang hidup di dunia ini. Meskipun kita ditempa, tak punya harta, tak punya uang, miskin menurut manusia. Tapi bila hati kita selalu memulangkan semua takdir-takdir yang menimpaku, semua keadaan-keadaan yang menimpaku, tak lain dan tak bukan hanya Allah yang mengadakan ini semua, maka ya enjoy saja. Berseri-seri raut wajahnya. Kenapa? Karena sudah tahu kuasa Tuhan atas dirinya. Yang kaya ya Tuhan, yang miskin ya Tuhan. Kalau tidak ada Tuhan ya tak ada kaya dan tak ada miskin. Dan wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Ayat yang ke-23, ila rabbiha nadira, yang artinya memandang Tuhannya, berseri-seri memandang Tuhannya. Maknanya apa? Yang bisa memandang Tuhan ya Tuhan itu sendiri, karena Tuhan maha enjoy dengan apa yang diperbuatnya. Tuhan maha bebas dengan apa yang diperankannya. Dikira Tuhan tidak bisa memerankan orang sebagai antagonis. Dikira Tuhan tidak bisa memerankan orang jahat, hanya orang baik-baik saja yang diperankan. Bila Allah hanya memerankan orang baik-baik saja, yang jahat itu perannya setan, yang mana yang disebut kuasa Tuhan? Berarti Tuhan tak berkuasa. Ada Tuhan kebaikan, ada Tuhan keburukan. Tapi bila manusianya sudah kembali kepada Tuhan, wajahnya hanya berseri-seri, geli, memandang pagelaran Tuhan, lucu. Makanya itu berseri-seri, enjoy saja. Tapi bagi orang yang belum sampai mengenal Tuhannya, tapi masih mengenal wujud manusianya, ya ketika diperlihatkan keadaan yang buruk, manusia ketakutan. Manusia akan menyangka ini perbuatan setan, ini kemaksiatan. Padahal di sisi Allah tidak ada kemaksiatan. Kenapa yang ada hanya Allah, mana ada kemaksiatan? Kita lanjutkan lagi ayat yang ke-24. Wa wujuhu yawma idzin basirah, yang artinya dan wajah-wajah orang kafir pada hari itu muram. Kapan wajahnya orang-orang kafir itu muram? Ya wajah ketika wujud manusianya masih ada. Pasti muram, durjana, ketakutan dengan dirinya sendiri. Takut tidak tercukupi kehidupan dunianya. Takut tidak tercukupi kebutuhan-kebutuhan keluarganya. Serba takut, muram, durjana. Kenapa? Salahnya sendiri jadi Tuhan. Coba kita kembalikan semuanya kepada Tuhan. Biar Tuhan yang urus semuanya. Akhirnya berseri-seri, enjoy saja. Wong ada yang ngurus. Siapa yang ngurus manusia? Yang menciptakan manusianya lah yang berhak mengurus, bukan kita, bro. Dan wajah-wajah orang kafir pada hari itu muram. Ayat yang ke-25, tadunnu
ayyuf'ada biha faqira, yang artinya mereka yakin bahwa akan ditimpahkan kepadanya malapetaka yang sangat dahsyat. Subhanallah. Itulah orang-orang kafir. Ya seperti saya ini pun juga orang kafir juga, orang mukmin juga. Wong kita hanya pagelarannya Allah. Jadi orang-orang kafir itu selalu menyangka bahwa ketika ia tidak punya uang ini petaka, menakutkan. Tidak bisa enjoy ketika kita jatuh miskin, ini petaka, ini menakutkan, aku bisa malu. Bagi manusia-manusia yang masih jadi Tuhan. Tapi bagi manusia-manusia yang sudah menyerahkan dirinya kepada Tuhan, ya enjoy saja, berseri-seri. Kenapa? Karena ia sudah tahu bahwa semua takdir apa yang berlaku di dalam kehidupan ini, baik pada dirinya atau baik bagi orang lain, itu sama-sama dari Allah, kuasa Allah. Ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-26 dari surat Al-Qiyamah. Kalla idza balaghatit taraqi, yang artinya tidak, apabila nyawa telah sampai ke kerongkongan. Wa qila man raq, ada sakta di sini. Wa qila man raq, dan dikatakan kepadanya, siapa yang dapat menyembuhkannya? Ketika manusianya ketemu dengan baiatul akbar, dibaiat paksa, dipaksa untuk meninggalkan segala-galanya, dipaksa meninggalkan uangnya, dipaksa meninggalkan hartanya, dipaksa meninggalkan anak istrinya, dipaksa meninggalkan suaminya, dan dipaksa untuk meninggalkan hidup dan badannya. Ya sakit semua, heboh. Itulah malapetaka itu. Karena saat di dunia buta mata hatinya, karena di dunia tidak mencari guru-guru untuk membebaskan dirinya dari hawa nafsunya. Karena di dunia belum menemukan mutu qabla antal maut, karena di dunia tidak mengenal dirinya, apalagi mengenal Tuhannya. Ayat yang ke-28, wa dhanna annahul firaq, yang artinya dan dia yakin bahwa itulah waktu perpisahan dengan dunia. Sungguh takut dan manusianya. Ayat yang selanjutnya Al-Qiyamah yang ke-29, wal taffatis saqu bis-saq, yang artinya dan bertaut betis kiri dan betis kanan. Saking ketakutannya, saking sakitnya. Ayat yang selanjutnya, ila rabbika yauma idzinil masaq, yang artinya kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau, dikembalikan. Jadi kembali kepada Tuhan ya harus meninggalkan semuanya. Jadi bila kita selama ini masih merasa punya ini, punya itu, punya sholat, punya ibadah, punya amalan, punya zikir, punya harta, punya jabatan, ya siap-siap dibaiat paksa, dilepas paksa, ya sakit semua. Untuk kita menghindari sakit, ya baiatlah hatimu, meninggalkan semuanya itu. Baiat dipisahkan sebelum kita dipisahkan secara di hari yang akbar, yakni syakaratul maut. Pisahlah sekarang
Agar apa? Agar bisa menikmati Allah, agar selalu berseri-seri, agar selalu enjoy. Jadi ada orang yang masuk surga abadan selama-lamanya. Ada orang yang masuk neraka abadan selama-lamanya. Inilah buktinya bila manusia sekarang tidak kembali kepada Allah, alias manusia ketemu dengan baiatul akbar, sakaratul maut, berarti selama hidupnya berada di dalam neraka abadan. Namun bagi orang yang mau berhijrah ke jalan Allah, itulah buktinya manusia berhijrah dari neraka dan masuk ke surga. Ketika sudah masuk ke surga lewat pintu bimbingan baiat hatinya, maka ia akan berada di dalam surga selama-lamanya. Di dalam hidupnya selalu enjoy saja, senyum-senyum, baik. Itu yang dimaksud surga dan neraka abadan selama-lamanya, ketika manusianya masih ada. Selama manusia masih ada, bukan selama-lamanya menurut prasangka dan pemahaman kita. Selama-lamanya itu selama-lamanya ketika diri kita masih berlangsung di dunia ini, masih bergelar di dunia ini. Jadi ada kalanya manusia ketakutan hidup di dunia ini, ada kalanya manusia enjoy saja menikmati dunia ini. Itulah yang dimaksud ahli neraka dan ahli surga, selama-lamanya di dalamnya hingga waktu yang ditentukan. Kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau. Ayat yang ke-31, ayat yang ke-30 ya. Fala saddaqa wa la shalla. Yang artinya kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau, dipaksa meninggalkan semua yang menjadi milik kita. Supaya apa? Supaya kembali menjadi miliknya Allah. Lanjutkan ayat yang ke-31. Walakin kadzdzaba wa tawalla. Yang artinya karena dia dahulu tidak mau membenarkan Al-Quran dan Rasul dan tidak mau melaksanakan sholat. Karena di dunia masih mengedepankan wujud dirinya sendiri, karena di dalam dunia masih mengedepankan hawa nafsunya sendiri, karena di dunia masih menjadi rasul dan utusan iblis dan setannya, maka ia takkan pernah bisa sholat. Bukan sholat yang kita lakukan loh ya. Hakikat sholat di sisi Allah itu adalah ketika manusianya sudah tidak melakukan apa-apa, tidak berkuasa untuk apa-apa, yaitulah sholat. Ketika manusianya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati sudah kembali di sisi Allah di dalam pelaksanaan kegiatannya di dunia ini. Inilah orang-orang yang sholat, yang hatinya selalu lillah. Jadi bukan sholat yang dimaksud oleh manusia, sholat versi manusia, tapi sholat versi Allah. Aqimis sholata li dzikri. Dirikan sholat, bukan kerjakan sholat. Dirikan sholat hingga kamu bisa menyaksikan atau mengingat aku. Maknanya dirikanlah hidupku bahwa hidup itu Allah, maka itulah sholat. La ilaha illallah, ketika sudah tak ada lagi manusianya di dalam hatinya. Kita lanjutkan ayat yang ke-32 di dalam surat Al-Qiyamah. Ayat yang ke-32. Walakin kadzdzaba wa tawalla, yang artinya
tetapi justru dia mendustakan Rasul dan berpaling dari kebenaran. Maknanya selama ini kita berpaham Rasul atau Nabi itu sudah zaman dulu. Kalau Nabi dan Rasul itu hanya ada berakhir pada Kanjeng Nabi Muhammad saja, lah kita ini manusia akhir zaman ini dirasuli siapa? Masa kita dirasuli oleh setan? Masa kita dirasuli oleh hawa nafsu kita sendiri? Ya tetap dirasuli oleh Allah, sama kebenarannya seperti ketika Allah merasuli Nabi Muhammad, Allah merasuli Nabi Isa, Allah merasuli Nabi semua para Nabi dan Rasul, sama seperti itu. Jadi bila manusianya sudah terbaiat, hatinya sudah nyata, ternyata rasanya jadi Rasul, rasanya jadi Nabi, ya seperti ini. Muhammad, bukan kamu yang melempar, tapi akulah yang melempar ketika kamu melempar. Inilah tanda bukti la ilaha illallah. Ketika Muhammadnya sudah tak wujud lagi, yang wujud hanya Allah. Itu yang harus diikuti. Maka dari itu bila manusianya tidak menjadi Rasul dan utusan Allah, ya selamanya takkan pernah bisa sholat. Maknanya bisa sholat itu bukan sholat kepahaman manusia loh ya. Sholat itu maknanya bila yang ada hanya Allah, ya itulah sholat. Yang bisa ingat Allah, ya Allah. Ketika masih ada manusianya, ya takkan pernah bisa mengingat Allah, kecuali yang diingat hanya hawa nafsunya sendiri. Tetapi justru dia mendustakan Rasul dan berpaling dari kebenaran. Berpaling dari kebenaran apa maknanya? Manusianya berpaling daripada kewujudan Allah, berpaling kepada kewujudan dirinya sendiri. Itulah manusia-manusia yang berpaling dari kebenaran. Ayat yang selanjutnya yang ke-33, Tsumma dhahaba ila ahlihi yatamatta, yang artinya kemudian dia pergi kepada keluarganya dengan sombong. Maknanya manusia merasa memiliki semuanya, keluarganya, hartanya, uangnya, jabatannya, dengan sombongnya. Kalau bukan aku, siapa lagi? Nah, itulah yang dimaksud manusia-manusia yang sombong. Kenapa? Karena kewujudan diri manusianya lebih nyata daripada kewujudan Tuhannya. Ayat yang ke-34, 34, aula laka fa aula, celakalah kamu maka celakalah. Celakalah kamu bila kamu mengikuti dirimu sendiri. Celakalah kamu bila yang wujud dirimu sendiri. Celakalah kamu bila yang hidup dirimu sendiri. Celakalah kamu bila yang berkuasa dirimu sendiri. Celakalah kamu maka celakalah. Celakalah kamu bila yang sholat diri kamu sendiri. Celakalah. Kita lanjutkan ayat yang ke-35. Ayat yang ke-35. Tsumma aula laka fa aula. Sekali lagi celakalah kamu manusia, maka celakalah ya Allah. Celaka bila manusianya yang